Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok kelas E, Politik Pertanian, akan mereview film yang diberikan oleh Pak Perdi yang berjudul Tanah Moyangku. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Manisa Agustia Anggraini dengan NPM akhir 085, lalu ada. Silahkan rekan saya. Oke, sebelumnya permintaan maaf dari saya tidak on cam dikarenakan device yang tidak mendukung. Perkenalkan, nama saya Naufal Haikal Nurapip dengan NPM akhir 147. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Vicky dengan nomor NPM akhir 053. Eh, dan untuk anggota kelompok kami yang lain tidak bisa masuk karena kendala ini ya. Langsung saja ya kepada review film Tanah Moyangku ini akan disampaikan oleh Naupal Haikal. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yap. Yang pertama, eh, sebentar ya. Film ini mm, membuka dengan gambaran sejarah konflik agraria di Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi. Kemudian film ini menyoroti berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Aceh, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Setiap kasus yang disoroti, film ini menghadirkan kisah-kisah para korban konflik agraria, menggambarkan bagaimana mereka kehilangan tanah dan berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka. Tanah Moyangku tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga menghadirkan kisah nyata perjuangan masyarakat dalam mempertahankan tanah leluhur mereka. Film ini berhasil mengunggah kesadaran penonton tentang pentingnya melindungi hak atas tanah dan mempertahankan ruang hidup, terutama bagi masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konflik agraria di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya habit yang telah dibangun masa kolonial. Ada pula beberapa zaman tersebut, pertama yaitu merupakan sistem yang berbawa yang sangat bersandar pada sisi sosial pada masa lalu yang didasarkan pada status. Pak Naupal, mohon maaf, suaranya putus-putus. Mungkin Bagaimana, bagaimana? suaranya putus-putus, Pak. Jaringan Ya, mungkin. kembali lagi barangkali ya. eh, dari sini awal mula terjadinya konflik agraria di Indonesia ataupun sengketa tanah, yaitu terjadi karena habit yang telah dibangun dari masa kolonial atau penjajahan, yang dimana adanya tren keyakinan individual dari kekayaan individual dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangannya. Eh, yang pertama yaitu ada feodalisme. Feodalisme merupakan sistem sosial yang bertumpu pada relasi atasan atau bawahan yang sangat kuat yang bersandar pada relasi sosial pada masa lalu yang didasarkan pada status kebangsawanan dan kepemilikan tanah. Para bangsawan dan tuan tanah mempunyai kekuasaan mutlak atas rakyat jelata. Nah, jadi di zaman feodalisme ini kekuasaan tanah lebih dimiliki oleh bangsawan ataupun tuan tanah. Lalu yang kedua ada merkantilisme, adalah pemikiran ekonomi yang menyatakan
bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara bersangkutan, yang dihasilkan oleh surplus perdagangan yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, misalnya perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ada neokapitalisme, ideologi sosial dan ekonomi yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan di mana doktrin kapitalis menjadi lebih mendalam berdasarkan revolusi teknologi dan internasionalisasi pasar. Nah, adapun kebijakan yang terjadi di film dokumenter tersebut yaitu adanya domain per clearing, yang dimana domain per clearing adalah konsep yang pernah hidup pada zaman Belanda. Konsep itu menjelaskan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dengan surat, maka otomatis akan menjadi tanah negara. Nah, dalam film tersebut ada beberapa kasus barangkali yang yang terjadi dan relevan apabila dikaitkan dengan konsep domain clearing, yang dimana tanah adat yang tidak memiliki surat ataupun bukti eh, kepemilikan, maka tanah tersebut akan diakuisisi oleh negara itu sendiri. Lalu ada juga kebijakan terkait RUU masyarakat adat, yang dimana RUU masyarakat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah mereka. Namun sayangnya RUU ini mengalami keterlambatan yang menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya. Selain daripada itu, adapun terjadinya ketimpangan yang sangat mendalam, yang dimana eh, masyarakat kecil ataupun rakyat Indonesia hanya memiliki beberapa persen dari aset yang sangat luas, berbeda sekali dengan eh, berbeda sekali dengan apa ya, dengan pemilik saham-saham besar. Jadi kalau tidak salah, eh, petani di Indonesia itu kebanyakan hanya memiliki lahan berem yang dimana kurang dari 1 hektar bahkan. Iya, betul Pak Coy. Barangkali rekan-rekan yang lain ingin menambahkan terkait review film ini. Ya Pak Coy, barangkali Kang Piki akan menambahkan terkait film ini. Terima kasih kepada rekan saya. Memang yang diucapkan oleh rekan saya ini semua memang benar relate dengan keadaan seperti cuplikan film dokumenter Tanah Moyangku yang dimana cukup banyak konflik di negara ini tersendiri, terutama memang di daerah pertanahan. Seperti yang kita ketahui sekarang, memang ada sebuah konflik yang dimana ya, yang lagi viral itu di tanah apa sih? Lupa pokoknya itu kan pasti dimana kan untuk asal muasal ataupun permasalahannya itu tidak jelas, tapi langsung ada penggusuran ataupun dari pihak pemerintah yang kurang jelas. Untuk dari film dokumenter ini tersendiri sih paling menyadarkan kita kayak dampak-dampak negatif dari
film ini yang dihasilkan akankah berhenti konflik agraria di negara Indonesia tersebut karena banyak terjadinya ketimpangan sosial untuk masalah itu sendiri. Mungkin bisa teman-teman tambahin juga atau mau kayak gimana ya soal diskusi untuk permasalahan ini biar kayak seru gitu. Boleh ke moderator bisa minta tambahan ataupun saran ataupun ke Akang juga ya. Baik, Kang Piki. Oh, boleh Kang Naupal. Barangkali izin masuk kembali, saya ingin menambahkan apa yang telah tadi saya bicarakan. Ya, yang dimana konsep domain prevalent itu sendiri tidak disebutkan secara langsung di dalam RUU Pertanahan. Akan tetapi, eh, konsep tersebut meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dihidupkan dalam pasal 46 yang berbunyi, satu, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah. Dua, pendaftaran tanah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Tiga, pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan terhadap tanah negara yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Lalu ada tanah ulayat atau yang sejenis dengan itu yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum, adat, dan tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah oleh orang, perorangan, atau badan hukum. Jadi, gambarannya apabila masyarakat adat ataupun masyarakat biasa tidak memiliki hak atau bukti terkait kepemilikan tanah tersebut dapat diklaim oleh negara. Yang di mana kebiasaan buruk negara apabila tanah tersebut tidak produktif ataupun tidak memiliki bukti yang nyata, tanah tersebut akan istilahnya tuh diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan besar seperti itu, yang dimana eh, rakyat kecil mencari kehidupan di sebidang tanah dan tanahnya diambil oleh konglomerat-konglomerat, pasti akan menyiksa sekali bagi masyarakat tersebut. Seperti itu barangkali. Ini hanya persepsi saya sendiri, barangkali mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diambil keseluruhannya ya, Kang. Film Tanah Moyangku ini merupakan film yang mengedukasi dan membuat kita merenungkan kembali bahwa dampak dari konflik agraria di Indonesia ini menyadarkan kita bahwa konflik ini merupakan bukan masalah yang sepele ya, yang menyangkut satu atau dua pihak saja. Masalah ini merupakan masalah yang struktural, yang lestari justru dengan adanya legitimasi pihak yang berkuasa. Mungkin dari Kang Piki ada tambahan lain terkait film Tanah Moyangku ini, atau mungkin Baik, Kang Naupal? Oh, boleh Kang Piki. terima kasih kepada moderator ya untuk apa ya eh dari saya tuh untuk film tanah apa sih Tanah eh Moyangku. tanah moyangku menurut saya emang bagus. Saya kasih dalam porsi nilai itu 9/10 yang dimana untuk dokumenter yang tertera di dalam film ini sangat baik serta narasi narasi yang disertai dengan data pendukung primer dan sekunder yang sangat jelas serta juga menjadi salah satu tontonan yang wajib buat kalangan masyarakat kita supaya tahu untuk
eh apa ya? Jadi biar lebih paham tentang mekanisme ataupun silsilah masalah yang ada di masalah-masalah yang dulu, mungkin cukup segitu, bisa ditambahkan oleh moderator ataupun oleh rekan saya. Mungkin kalau dari saya sudah ya, mungkin Kang Naupal ada lagi tambahan atau dicukupkan saja. Dari saya dicukupkan saja moderator. Baik, dari Kang Piki apa cukup atau ada tambahan lain? Dicukupkan saja moderator. Memang karena yang tadi sudah dibahas banyak oleh Akang Naupal. Menurut saya emang sudah cukup dari bobot bibit ataupun hasilnya moderator. Sudah cukup mencakup ya Kang, isi dari film Tanah Moyangku ini. Ya, betul sekali. Oke, mungkin penjelasan dari kelompok kami terkait review film Tanah Moyangku ini dicukupkan sekian. Eh, Mohon maaf apabila banyak salah kata dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Perdi dan mohon maaf kami tidak bisa melakukan review secara langsung dikarenakan ada kendala ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.